sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 33, Lepaskan, karya Via Raya. Bukan aku, tapi kau memuaskan dirimu sendiri. Serga Theona tidak kalah menggebu. Wanita itu tidak habis pikir dengan ucapan suaminya. Sejak semalam ia diajak tempur dan sampai tadi pagi pun ia masih berusaha menolak. Meskipun akhirnya ia tetap gagal, namun tidak seharusnya pria itu membalikan fakta. Jangan berisik, seru Iko Sagon sambil merangkul bahu Theona. Kemudian ia menarik lengannya ke leher wanita itu. Lepaskan, aku bisa jatuh kalau begini, protes Theona sambil berjalan menuruni anak tangga. Tenang saja, kan ada aku yang akan menangkapmu, sangga Iko Sagon datar. Theona terdiam beberapa saat. Ia berjalan sambil menatap wajah tampan suaminya. Bagaimana bisa pria itu mengikuti kata-katanya sebelumnya? Apa kau berusaha mengikuti ucapanku? Tanya Theona setelah terdiam beberapa saat. Tidak, sahut Iko Sagon menggeleng. Tidak apanya, sudah jelas-jelas kau mengikuti ucapanku sebelumnya. Wanita cantik itu menjauhkan tangan Iko Sagon dari bahunya dan melangkah cepat meninggalkan pria itu. Tunggu aku, Theo, teriak Iko Sagon. Theona menoleh ke belakang sejenak, lalu ia kembali melanjutkan langkahnya setengah berlari. Beruntung ia memakai sepatu kets dan celana jeans, jadi ia bisa dengan mudah berlari. Masak apa hari ini, Bi? Tanya Theona masuk ke area ruang makan. Sate ayam bumbu kacang, sate kambing bumbu kecap, lontong dan sup kambing, Non. Jelas Bisudan sambil menunjuk satu-satu menu makanan itu di meja makan. Wah, Bibi memang top banget, paling tahu makanan kesukaan Theo. Theona melangkah maju dan memeluk Bisudan. Iya dong, Non, Bibi kan yang mengurus Non Theo dari kecil, jadi Bibi tahu segalanya tentang Non Theo. Bisudan memeluk Theona erat. Ahem, dehem Iko Sagon. Ya sudah, Non Theo sarapan menjelang siang saja dulu sama Tuan. Pasti sudah sangat lapar kan? Kata Bisudan berusaha menjauhkan tubuhnya. Meskipun sejak dulu ia sangat dekat dengan Theona, namun ia tidak boleh terlalu dekat mulai sekarang. Ia takut Iko Sagon akan keberatan dan merasa tidak nyaman. Iya, Bi. Theona lekas duduk dan melihat Iko Sagon yang sibuk menatapnya. Kenapa? Apa ada yang salah dengan wajahku? Imbuhnya bertanya. Aku lapar, sahut Iko Sagon sambil menggerakkan kepalanya agar Theona bergegas mengambilkannya makan. Dasar manja. Wanita itu memang mengumpat, tetapi tetap melakukan permintaan suaminya. Ia mengambil satu buah lontong dan pisau. Ia mengupas daun pembungkus dan memotongnya menjadi beberapa bagian di piring suaminya. Kau mau sate ayam atau sate kambing? Bumbu kacang atau bumbu kecap? Tawar Theona sambil menunjuk.
Aku mau sate ayam saja dan bumbu kacang, sahut Iko Sagon. Baiklah, Teona mengambil sate ayam dan bumbu kacang ke dekat suaminya. Makan yang banyak ya Osa, imbuhnya sambil mengurai senyuman. Osa, aku perhatikan sejak pertama kali kita menikah kau selalu memanggil namaku saja. Memangnya berapa usiamu? Tanya Iko Sagon penasaran. Ia sama sekali tidak berpikir bahwa Teona seumuran dengannya. Apalagi wanita itu terlihat lebih muda darinya. Masalah usia kita bahas nanti saja. Aku sudah sangat lapar dan aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sangga Teona sambil memotong lontong di piringnya. Baiklah, ujar Iko Sagon mengiyakan. Iko Sagon mengangguk mengerti dan mulai fokus menikmati makanannya. Begitu pula dengan Teona yang terlihat sangat lahap, bahkan sampai menambah 2 kali. Astaga perutku. Teona menepuk-nepuk perutnya yang terasa sangat penuh. Apalagi ditambah dengan segelas penuh air putih. Rasanya perutnya akan meledak saat itu juga. Makanya kalau makan itu jangan terlalu berlebihan. Bukankah kita akan pergi keluar? Jadi kau tidak akan bisa makan apa-apa lagi karena kau sudah terlalu kenyang, sangga Iko Sagon mengingatkan. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengendalikan perutku kalau sudah melihat sate. Teona menjawab sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Jadi kita jadi jalan tidak? Tanya Iko Sagon ragu. Acara kencan tetap akan berlangsung. Tentu saja jadi. Aku ingin pergi ke makam mama dulu. Setelah itu aku mau kita ke mall, nonton film romantis, makan malam dan menikmati pemandangan di langit malam, balas Teona panjang lebar. Wanita itu sangat bersemangat dan Iko Sagon hanya menggeleng. Ia tidak tahu rencana Teona akan sepanjang itu sampai malam hari. Apa kau keberatan? Tanya Teona tidak mendapati interaksi apapun dari Iko Sagon. Tentu saja tidak. Sudah, ayo jalan. Kalau terlalu lama aku bisa berubah pikiran, balas Iko Sagon mengancam. Pria itu langsung beranjak pergi meninggalkan Teona. Osa, tunggu, teriak Teona. Ia berlari mengejar Iko Sagon dengan tergesa-gesa. Dengan nafas yang terengah-engah, ia menahan lengan suaminya. Tunggu sebentar, aku mau angkat telepon. Langkah Iko Sagon terhenti dan Teona langsung memanfaatkan kesempatan itu. Ia lekas merogoh tas selempang miliknya dan meraih ponselnya. Siapa? Tanya Iko Sagon terlihat sangat penasaran. Teona melihat nama Cassiopeia dan menunjukkannya pada suaminya. Cesi, aku angkat sebentar ya. Speaker, pinta Iko Sagon yang kemudian langsung diangguki oleh Teona. Halo Ces. Hai, bagaimana kondisimu sekarang? Apa kau masih sakit? Cassiopeia mengkhawatirkan keadaan Teona. Apalagi semalam ia tidak leluasa berbicara dengan sahabatnya. Jadi mengingat hari ini adalah hari kerja, ia lekas menghubungi Teona berpikir Iko Sagon tidak ada di rumah. Aku
Aku sudah baik-baik saja. Semalam setelah minum obat, demamku langsung turun. Syukurlah kalau kau sudah baik-baik saja. Terdengar helaan nafas lega dari balik panggilan. Halo Theo, aku dengar kau sakit. Maaf ya, pasti karena pembicaraan kita kemarin tentang aku yang menyatakan perasaanku padamu. Wolf pergi ke kantor kakaknya sekedar ingin mengadukan keluh kesahnya tentang kejadian kemarin di restoran dengan Theona. Ia ingin meminta pendapat tentang apa yang harus ia lakukan. Wolf, Theona benar-benar terkejut mendengar suara Wolf. Ia juga langsung melirik ke arah Iko Sagon dengan raut khawatir. Ia takut suaminya akan salah paham dan marah padanya. Ia melihat manik mata Iko Sagon yang memerah dan membola. Kemudian, pria itu berbalik dan melangkah pergi. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.